Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam ibadah ini akan diteguhkan 48 orang menjadi anggota Sidi baru Gereja Protestan Maluku. Bersama dengan mereka, kita nyatakan kesiapan hati untuk datang ke hadirat Allah dan mengumandangkan madah iman mengiringi Yesus sepanjang jalan hidup ini. Jemaat silakan berdiri. Hendakkah kau iring Yesus pikul salib? Pikulah salibmu serta pandang tetap. Pikulah salibmu serta pandang tetap, hingga dapat mahkota suka lenyap. Tuhan tuntut kerendahan pikul salib. Tuhan tuntut kerendahan pikul salib. Kalau rasa kelemahan ikut tabib. Pikulah salibmu serta pandang tetap. Pikulah salibmu serta pandang tetap, hingga dapat mahkota suka lenyap. Apa juga mau tegakkan, tinggal tetap. Apa juga mau tegakkan, tinggal tetap. Tuhan Yesus kelak teguhkan hingga genap. Tuhan Yesus kelak teguhkan hingga genap. Pikulah salibmu serta pandang tetap. Pikulah salibmu serta pandang tetap, hingga dapat mahkota suka lenyap. Hendakkah kau iring Yesus pikul salib? Hendaklah kau iring Yesus pikul salib. Jangan takut dan gelisah, ikut tabib. Pikulah salibmu serta pandang tetap. Pikulah salibmu serta pandang tetap, hingga dapat mahkota suka
tuntut kerendahan pikul salib. Tuhan tuntut kerendahan pikul salib. Kalau rasa kelemahan ikut tabib. Pikulah salibmu serta pandang tetap Pikulah salibmu serta pandang tetap hingga dapat mahkota sukar lenyap. Amal tegakkan tinggal tetap. Tuhan Yesus kan teguhkan hingga genap. Pikulah salibmu serta pandang tetap hingga dapat mahkota sukar lenyap. Saudara-saudara, shalom. Mari kita mulai kebaktian kita di saat ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ialah Tuhan yang mendirikan dan meneguhkan jemaatnya, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah dalam Kristus Tuhan dan Roh Kudus menyertai jemaat. Saudara-saudara, dengarkanlah nats pembimbing kita. Lukas 23 ayatnya yang ke-26. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Saudara-saudara, dipersilakan duduk kembali. Ku selalu ingin memujimu sebagaimana hidupku, karena cinta kasih setiamu menuntun di setiap waktu. Bagai rusa rindu airmu, begitu juga jiwaku. Dawai cinta mengalut syadu, getarkan seluruh hidupku. Kicau burung menyambut sang surya, hangat cahaya kemuliaan. Kuncup bunga di taman lestari, sebarkan aroma cintamu. Ombak samudra riuh menderu, memuji keagunganmu. Ya Tuhan, beri kekuatan umat
Saudara-saudari, marilah dengan jujur dan penuh kerendahan hati kita mengaku dosa kepada Tuhan, sebab Ia mengenal kita lebih baik daripada kita mengenal diri sendiri. Ia mengetahui perbuatan kita, entah yang nyata ataupun yang tersembunyi. Karena itu, baiklah, di dalam kerendahan hati, mari kita mengaku segala dosa kita kepadanya. Kita ada dalam perenungan di saat ini. Saudara-saudari, dengarlah berita pengampunan dosa dari Tuhan. Sebagaimana tertulis dalam kitab Yesaya 44 ayat 22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Yesus Kristus sendiri berkata, supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Oleh sebab itu, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan, Kau tahu seluruh hidupku yang merindukanmu. Kepadamu saja ku berseru, berikanlah hidup yang baru. Jauhkan dari diriku arus dunia yang menderu. Tuntun aku ke jalan-Mu, Kau sumber hidupku. Saya jemput saudara-saudara berdiri. Saudara-saudara jemaat, dengarlah kini perintah hidup baru bagimu. Sesuai firman Tuhan, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah
di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Takut dan gelisah, hatimu penuh kebimbangan. Di saat tanganmu berlumur dosa, jiwamu di jurang binasa. Dengan setia Tuhan membimbing setiap orang yang percaya pada kuasa-Nya. Bertobatlah dan jadi anak Allah. Hidupmu pasti diselamatkan. Bapak Ibu jemaat dan anak-anak yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bersama membaca dan mendengarkan firman Allah yang adalah kebenaran dan jalan terang buat hidup kita, yang terambil dalam Perjanjian Baru pada kitab Lukas 23 pada ayatnya yang 26 hingga ayatnya yang ke-32. Tetapi sebelumnya, marilah kita minta tuntunan Roh Kudus dari Allah Bapa kita untuk menyertai kita dalam pembacaan firman ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kekal kudus dalam anak-Mu Yesus Kristus, saat ini kami semua yang hadir dalam gereja ini akan mendengar dan membaca firman Tuhan. Tuntun kami dengan Rohul Kudus-Mu ya Allah ya Bapa, agar apa yang kami dengar dari bacaan firman ini akan tertanam dalam kehidupan kami. Kami siap ya Bapa, dan datanglah dengan Roh Kudus-Mu sertai kami. Amin. Bacaan Alkitab di saat ini diberi judul Yesus dibawa untuk disalibkan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Demikianlah firman Tuhan. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Hosiana, Hosiana
Saudara-saudara, shalom. Sekali lagi shalom. Cuma conge lumbu-lumbu kah? Iya, semangat sedikit. Bapak dan Ibu, kita bersyukur for Tuhan. Kita sudah sampai di Minggu Sengsara yang ke-7. Dan minggu-minggu sengsara yang telah kita lewati bersama sebagai umat Kristen, itu diharapkan mampu untuk bagaimana menggugah kita sebagai orang Kristen dalam sebuah perenungan penghayatan, tetapi juga dapat mengambil makna yang terdalam dari seluruh perenungan akan minggu-minggu sengsara. Dalam tradisi gereja Protestan Maluku, pada penghujung minggu sengsara yang ke-7 itu biasa disidikkan sebagai sebuah ungkapan iman bersama. Mungkin saudara-saudara akan bertanya, kenapa gereja mensidikkan orang di minggu yang ke-7? Bahwa peristiwa salib itu selain sebuah peristiwa kelam yang dihadapi Yesus, tetapi juga dengan salib itu kita mau berkata dan bertumbuh iman kita bahwa kalau Yesus cuma lahir dan dia dewasa, dia memberitakan firman, tanpa ia menderita dan bangkit, maka sia-sialah seluruh keberadaan iman kita. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, menarik saya membaca Facebook. Saudara-saudara punya Facebook semua. Zaman now semuanya punya Facebook. Di minggu ini ada berita yang sangat dikonsumsi publik begitu hebatnya. Seorang tentara yang, maaf saya sebut namanya, Hans Songyanan. Dia setelah tembus kemudian dekat-dekat dengan mau pelantikan, kemudian dia dipecat dan disuruh pulang. Semua orang berempati. Apakah itu salahnya atau tidak? Menjadi sebuah gumul bersama gereja dengan semua orang, bukan cuma Hans. Tapi di dalam seluruh perspektif bergereja kita, pembacaan Lukas 23 mau menggambarkan kepada kita bagaimana Lukas menggambarkan Simon yang tidak tahu menahu tentang salib Yesus itu. Dia dipaksa untuk memikul salib itu. Bagaimana dengan refleksi kita? Seringkali perjalanan hidup ini terkadang kita dipaksa memikul salib. Terkadang bukan masalah kita, orang punya masalah, ini punya masalah, kita terkadang disuruh memikul itu. Dan terkadang kita akan berkata mungkin, oh Tuhan, kenapa ini terjadi? Tapi yang hebat dari karakter Simon orang Kirene ini adalah dia tidak membantah itu. Atau dia tidak menginterupsi itu. Dia tidak meminta penjelasan dari Yesus. Dia tidak meminta penjelasan dari salib yang itu. Tapi dengan kerelaan hati dia menerima salib itu. Dengan sebuah kerelaan, dengan sebuah ketulusan, dia mau menanggung penderitaan itu. Hari ini sabar dulu ketika kita mau bilang memikul salib. Hari gini sabar dulu. Dunia yang serba sulit, dunia yang serba berjalan kadang-kadang sendiri, sabar dulu. Tapi sebuah karakter iman yang sungguh ditunjukkan oleh Simon orang Kirene itu, dia tidak meminta penjelasan terhadap apapun itu, tapi bersedia. Dan karena itu di hari ini
gereja Protestan Maluku kasih CD 14.300 orang. Dan di klasis kekecilan Kota Tual 630, di jemaat GPM Anugerah 135 orang. Dan ini CD yang ketiga, 48 orang akan CD. Belajar dari Simon orang Kirene bahwa karakter yang ia tunjukkan bukan untuk menjadi pengikut saja. Kalau dalam bahasa keren, dalam bahasa FB, dalam bahasa IG kita, mungkin kita akan bilang menjadi followers yang banyak. Bukan pengikut saja, tapi dia menjadi sebuah influencer. Dia menjadi sebuah pengubah. Dia mampu mengubah karakter. Dia mampu merubah cara pandang orang Yahudi itu, bahwa mari salib itu, walaupun aku tidak tahu, aku akan memikulnya dengan baik. 48 orang bersedia kesing. Yang sampai tengah jalan dapat masalah balik belakang dari Yesus. 48 ini siap kesing. Dan kita semua siap atau tidak. Terkadang kita begitu banyak masalah yang terjadi, begitu banyak tekanan. Terkadang kita akan katakan kepada Tuhan, apalagi Tuhan. Terkadang kita akan berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya mohon penjelasan Tuhan, apa yang menimpa saya ini. Tapi kita tidak pernah meminta dalam seluruh persoalan-persoalan itu, Tuhan mari pimpin aku. Pimpin aku melewati masalah-masalah itu. Pimpin aku melewati masa-masa sukar itu. Yang kedua, ada perempuan-perempuan yang menangis. Lukas ini menggambarkan sosok perempuan-perempuan yang sangat banyak. Ada kata-kata Yesus yang terdengar di situ. Jangan engkau menangisi diriku, tapi tangisilah dirimu. Yesus mau sampaikan kepada saya dan saudara-saudara bahwa tangisilah kita sendiri. Tangisilah pribadi kita, orang-orang yang tidak sanggup untuk sampaikan ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Orang-orang yang tidak mampu menyuarakan kebenaran itu. Yesus katakan, tangisilah dirimu. Tangisilah dirimu ketika engkau belum mampu untuk bertobat. Tangisilah dirimu ketika engkau belum mampu untuk terlepas dari dosa itu. Tangisilah dirimu ketika engkau belum mampu keluar dari bayang-bayang hidup ini. Tangisilah dirimu. Jangan tangisi Yesus, tapi tangisilah dirimu. Yesus mau bilang kepada kita, melihat diri kita dan berkaca dari diri kita. Dan karena itu Bapak dan Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan di hari ini dia memberikan penegasan kepada kita. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, jadilah Simon orang Kirene, bersedia. Tapi coba bukan cuma bersedia, tapi dia sanggup mengubah cara pandang orang Yahudi itu. Bahwa salib adalah sebuah kelaliman, salib adalah sebuah batu sandungan, tapi dia sanggup memikulnya dan menjadi sebuah kebahagiaan. Dan karakter yang kedua yang Yesus mau tunjukkan, kalau belum mampu untuk mengubah diri, belum mampu untuk bertobat, tangisilah dirimu. Beta khotbah yang terlalu panjang, kalau yang sepanjang siapa apa. Tapi beta mau ingin tutup khotbah ini dengan puisi. Jarang-jarang beta bikin puisi di mimbar ya. Beta mau baca puisi ini dan beta mau menutup khotbah ini kepada kita bersama. Beta memberikan judul puisi ini, resonasi diri. Belajar melihat ke dalam. Yang aku takut, hatiku kian mengeras dan sulit menerima, namun sangat pandai menasihati. Yang aku takut,
Aku merasa paling benar sehingga merendahkan orang lain. Yang aku takut, egoku terlalu tinggi sehingga merasa paling baik dan paling benar di antara yang lain. Yang aku takut, aku lupa bercermin, namun sibuk berprasangka buruk kepada yang lain. Yang aku takut, ilmuku akan membuatku menjadi sombong dan memandang yang lain berbeda denganku. Yang aku takut, lidahku makin lincah membicarakan aib orang lain, namun lupa dengan aibku yang menggunung dan tak sanggup ku benahi. Yang aku takut, aku hanya hebat dalam berkata, namun buruk dalam berbuat. Yang aku takut, aku hanya cerdas dalam mengkritik, namun lemah dalam mengoreksi diri sendiri. Yang aku takut, aku benci dosa yang lain, namun aku sendiri buat dosa, aku enggan membencinya. Hanya Tuhan dekat denganku yang akan menyadarkan aku betapa lemah dan rapuhnya aku. Tuhan yang memberi kemampuan itu untuk kita memikul dan berjalan pada jalan-jalan Via Dolorosa. Tuhan memberkati. Amin. Saya jemput saudara-saudara berdiri. Bersama seluruh umat percaya di segala batuan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman Rasul. Kita berkata demikian: Aku percaya Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung pada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, ia menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Ia akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya gereja yang kudus aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, kita akan mendengar solois Nona Clairen T. Disilakan. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every praise that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You had led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as friend. And I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every praise that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every praise that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Luar biasa, Larin. Tuhan memberkati perkembanganmu. Saudara-saudara, kita akan memberikan persembahan syukur kita di saat ini. Jemaat yang diberkati Tuhan, persembahan yang diberikan saat ini adalah jawaban syukur kita atas karya penyelamatan Allah yang menebus, memanggil, dan mengutus kita selaku gerejanya untuk selalu hidup memuliakannya dan menjadi berkat bagi dunia dan sesama.
Ingatlah firman Tuhan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kami bawa persembahan ini dan seluruh hidup di kaki salib Tuhan, karena Engkau persembahan yang agung, tulus dan suci, penebus dosa dunia. Terimalah Tuhan hidup kami, terimalah Tuhan cinta kami, terimalah persembahan kami bagi pelayanan-Mu di dunia. Arti hidup kami ini jika berjalan tanpa pertolongan-Mu, bila cobaan datang silih berganti, hanya Tuhanlah sandaran bagi kami. Terimalah Tuhan hidup kami, terimalah Tuhan cinta kami, terimalah persembahan kami bagi pelayanan-Mu di dunia. Kami sadar dalam hidup ini hanya Tuhan yang pertolongan sejati. Berkat karunia Tuhan tiada batasnya, seperti sungai yang tak henti mengalir. Terimalah Tuhan hidup kami, terimalah Tuhan cinta kami, terimalah persembahan kami bagi pelayanan-Mu di dunia. Jika harus bersyukur selamanya, hanya Tuhan ada persembahan kami, karena hidup dan karya
kau pujaan hati, kau maha murah dan baik, pengorbananmu sejati, kemenangan kami. Biarpun mati hadapi, tiada kurang kasih-Mu. Asal meyakinkan janji yang Kau takkan ingkari, bahwa Yesus datang nanti untuk kedua kali, mengangkat orang percaya sesuai firman-Mu. Kami syukurkan doa-Mu yang mengalir tiada akhir, bagaikan derasnya sungai, bangkitkan girang hati. Kami tak mampu berganti, membalas kasih-Mu. Hanyalah ungkapan hati, muliakan kasih-Mu. Kasih-Mu bagai mentari, bersinar masuk di hati. Tak harapkan ada ganti, malah Kau berikan lebih. Yesus, Kau pujaan hati, Kau maha murah dan baik, pengorbananmu sejati, kemenangan kami. Jemaat, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, inilah persembahan syukur kami umat-Mu. Bapa tolong terima dan berkati untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus korban yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan mendengar vokal grup MMG. Disilakan.
salib sudah ditanggungnya. Karya kasih-Nya telah digenapi hanya untuk tebus dosa manusia. Betapa mulia kasih-Nya, Dia rela menanggung derita. Kesalahanku, dosaku, Dia yang sengsara. Segala kemuliaan hanya ada padanya. Bersyukurlah padanya senantiasa. Mahkota duri dikenakan padanya, siksa salib sudah ditanggungnya. Karya kasih-Nya telah digenapi hanya untuk tebus dosa manusia. Betapa mulia kasih-Nya, Dia rela menanggung derita. Kesalahanku, dosaku, Dia yang sengsara. Segala kemuliaan hanya ada padanya. Bersyukurlah padanya senantiasa. Bersyukurlah padanya senantiasa. Terima kasih. MMG itu mantan-mantan majelis jemaat. Tapi ini mama-mama jelas. Terima kasih atas kidung pujiannya, Ibu-ibu. Semoga pujian itu menjadi berkat bagi kita bersama di tengah-tengah persekutuan jemaat ini. Saudara-saudara, dengarkanlah pengajaran dan nasihat. Jemaat kekasih Kristus, telah kita ketahui bahwa kini dan di sini akan diteguhkan 48 orang yang akan menjadi anggota sidik gereja. Mereka telah mengikuti katekisasi yang ditetapkan oleh gereja dan ternyata tidak ada suatu keberatan atas mereka setelah 2 minggu berturut-turut nama mereka diumumkan dalam ibadah jemaat. Dengarkanlah kini beberapa pengajaran dan nasihat pokok mengenai hidup seorang anggota gereja yang dewasa dalam imannya.
Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu tetap berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepadanya. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya, dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Demikian juga orang-orang muda. Nasihatlah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Pengajaran dan nasihat para rasul itu menegaskan bahwa anggota sidih gereja yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia ini hendaklah terus-menerus hidup di dalam Dia, berakar di dalam Dia, dan berfungsi sebagai batu-batu rohani di dalam bangunan Allah. Dengan demikian, saudara-saudari haruslah menjadi sumber daya dalam kerangka membangun jemaat Tuhan sebagai tubuh Kristus, sehingga terus-menerus memuliakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Karena itu, jadikanlah hidup saudara-saudari teladan hidup yang mengasihi dan melayani sesama dan memelihara alam semesta. Peneguhan sebagai anggota sidih gereja sesungguhnya merupakan tanda bahwa saudara-saudara berjanji dan bertekad di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk bertanggung jawab dan setia mengikuti Tuhan dengan cara bersekutu, bersaksi, melayani, dan memberdayakan seluruh potensi yang tersedia untuk menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara yang akan diteguhkan menjadi anggota sidih gereja diundang berdiri. Untuk menjawab pertanyaan dan sekaligus perwujudan tekad untuk menjadi saksi Kristus. Pertama, apakah saudara-saudari percaya kepada Allah, pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, dan Roh Kudus yang memimpin kita kepada kebenaran? Kedua, apakah saudara-saudari dengan sepenuh hati bersedia menyatakan iman, menjadi pengikut Kristus yang setia secara nyata dalam hidup setiap hari? Dan ketiga, apakah saudara-saudari bersedia menjadi anggota sidih gereja Protestan Maluku dengan rajin dan setia mengambil bahagian dalam pembangunan jemaat Tuhan? Apakah jawabmu, Hesti Oktovina Nuriata? Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu, Sipora Norce Rahanyanat? Ya,
saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu, Pinta Vinita Kolyaan? Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu, Elizabeth Renelat? Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu, Oktovina Clarita Angel Nama? Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu, Yulita Malmambesi? Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu, Windy Rimelda Belseran? Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu, Novita Ruth Sawi? Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu, Antoneta Yunita Rada? Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu, Jen Krisma Sertawi? Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu, Luciana Cecilia Venin Lambir? Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu, Adriela Gaitedi? Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu, Marcia Evelyn Maeloa? Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu, Agnesia Rosalinda Maimina? Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu, Graciela Elna Romer? Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu, Gracia Esther Neti Somnai Kubun? Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu, Alfonsina Rahanyanat? Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu, Marcia Rianti Ruban? Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu, Mariana Joy Emanuela Septori? Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu, Ana Sarci Untayana? Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu, Nelce Rahasomar? Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu, Margareta Oratmangun? Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu, Elizabeth Putri Nais Rahayaan? Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu, Maria Helena Yamko? Saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu, Tamara Francisca Resubun? Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu, Agung Glorian Abraham Notanubun? Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu, Yohanes Jefferson Etiori? Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu, Yance Tomatius Rahanyanat? Ya, saya mengaku percaya dan Ulang.
Apakah jawabmu Yance Tomatius Rahanyanat? Ya, saya mengaku percaya dan dapat. Apakah jawabmu Marcel Gabriel Ngabalin? Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu Daniel Natalis Rahanyaan? Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu Mikael Karel Ngabalin? Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu Aris Martin Valirat? Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu Gloria Ingrid Nirahua? Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu Teresia Haluruk? Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu Arif Gamaliel Laisoka? Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu Nimrod Kelmaskau? Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu Willem Immanuel Benjamin Sahetapi? Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu Julio Adrian Rumah Batu? Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu Simon Petrus Renohoar? Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu Alan Jones Labetubun? Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu Giovanni Luthor? Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu Ronaldo Tanjaya? Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu Joan Alexander Rahangmetan? Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu Yosef Thomas Refra? Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu Derek Rahangmetan? Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu Marco Feki Rahayaan? Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu Edwin Amos Kodobon? Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap hati. Dan apakah jawabmu Simeon Warembra? Ya, saya percaya. Ya, saya mengaku. Apakah jawabmu Simeon Waremba? Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap hati. Saudara-saudara jemaat diundang berdiri. Berdasarkan pengakuan dan kesediaan saudara-saudari, maka selaku hamba Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara-saudara menjadi anggota sidik Gereja Protestan Maluku di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
baru saja mengaku imannya di hadapan Allah dan jemaat ini. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, melengkapi, meneguhkan, dan menguatkan serta mengkokohkan kamu. Ialah yang empunya